Wah, berat pertanyaan. Baik, ya sebetulnya tentu Imam Syafi'i sudah tahu jawaban yang sesungguhnya bahwa Al-Quran itu tentu bukan makhluk. Al-Quran itu tentu adalah kalam Allah, wahyu dari Allah. Tetapi pertimbangannya kan tentu ini lagi-lagi ya beberapa kaidah dalam usul ya. Jadi kitab Ar-Risalah itu kan sebetulnya berbicara banyak kaidah tentang kaidah usuliyah itu, kaidah usul fikih gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kaidah usul fikih itu sebetulnya adalah bagaimana memformulasikan suatu hukum dalam Islam ya. Saya melihatnya Imam Syafi'i sedang mengajarkan bagaimana hukum formulasikan, dan itu dicontohkan pada peristiwa mihnah tadi ya. Ada kaidah usul yang mengatakan, kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-wasilah banyak sekali kaidahnya. Misalnya al-wasilah tubarrirul al-goyah tubarrirul wasilah ya. Al-goyah tubarrirul wasilah gitu ya. Goyah itu tujuan. Tujuan Imam Syafi'i kenapa menjawab makhluk misalnya? Tentu untuk kemaslahatan gitu ya. Di kaidah yang lain al-goyah tubarrirul wasilah. Jadi goyah itu tujuan menghalalkan wasilah gitu, perantara ya. Jawaban itu perantara kan. Tujuannya tentu untuk kemaslahatan. Di kaidah usul yang lain darul mafasid misalnya muqaddabun ala jalbil masalih gitu ya. Daripada Imam Syafi'i itu dieksekusi kemudian tidak ada lagi yang mewariskan memformulasi hukum Islam, itu kan mati tuh, habis tuh ya. Bagaimana ulama-ulama kemudian habis. Abu Hanifah udah dieksekusi ya, ulama yang lain. Kalau Imam Syafi'i itu dieksekusi juga rusak itu ya, habis itu. Maka untuk kemaslahatan Imam Syafi'i meyakini bahwa apa yang dilakukan itu untuk kemaslahatan Islam. Maka itu didahulukan. Darul mafasid, meninggalkan kehancuran Darul mafasid muqaddam al maslahah, pokoknya kemaslahatan itu lebih diutamakan daripada keburukan. Jadi lebih kepada kaidah usuliyah sebetulnya ya. Jadi bagaimana kemudian Imam Syafi'i itu mempertimbangkan kemaslahatan setelah generasi setelahnya itu sangat sangat diperhatikan oleh seorang Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah dalam hal keyakinan akidah gitu Pak ya? Itu bisa gitu ya. Sebetulnya ya syaratnya ya tentu harus memang sebetulnya indikatornya susah juga ya. Apakah kemudian kemaslahatannya itu lebih besar atau lebih tidak gitu ya. Tetapi kemudian yang perlu dipertimbangkan ya tentu dikembalikan lagi sih ke individunya ya. Apakah kemudian apa yang dilakukan oleh seseorang itu akan berdampak ya positif atau justru akan berdampak negatif ya ketika ia melakukan hal itu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah berdampak dalam akidah, menurut saya ya bisa tergantung, bisa berdampak bisa juga enggak gitu ya. Kalau dia mempunyai kapasitas dan kapabilitas sekelas Imam Syafi'i, tentu dia akan berdampak gitu ya. Tetapi kalau seperti kita mungkin enggak berdampak gitu ya. Jadi kurang lebih dikembalikan lagi ke individunya gitu. Jadi sangat subjektif sekali. Mungkin seperti itu, Pak. Ya.